Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Iklima, kelas C dengan NIM A1I1222038. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat teknologi komunikasi dan informasi. Yang akan kita bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama, 2 hal penting dalam perkembangan TIK, kedua hakikat TIK, dan ketiga pilar utama dalam teknologi informasi 4.0. 2 hal penting dalam perkembangan TIK. Yang pertama, revolusi industri. Revolusi industri dibagi menjadi beberapa revolusi. Yang pertama, revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan revolusi industri 4.0. Yang kedua, revolusi masyarakat atau society, yang dibagi menjadi beberapa society. Yang pertama, society 1.0, society 2.0, society 3.0, society 4.0, dan society 5.0. Revolusi industri. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt. Pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia mulai digantikan oleh mesin uap. Revolusi industri 2.0. Revolusi industri kedua ditandai dengan perkembangan energi dan peralatan listrik oleh ilmuwan dan menerapkannya dalam industri. Nama besar Tesla dan Edison mewarnai perkembangan revolusi industri tahap 2. Revolusi industri 3.0. Volume revolusi industri 3 ditenggarai oleh perkembangan industri semikonduktor dan proses otomatisasi. Dengan kata lain, dunia sedang bergerak memasuki era digitalisasi, industri manufaktur, industri kesehatan, industri pertanian, dan sebagainya. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan perpaduan sistem teknologi fisik, digital, dan biologis yang mengubah cara hidup manusia, yang menghasilkan kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, rekayasa genetika, kendaraan otonom, big data, cloud computing, neuroteknologi, dan 3D printing. Dari teknologi tersebut tentu mengubah sistem sosial, ekonomi, dan politik. Revolusi masyarakat atau society. Society 1.0 yang dimana disebut hunting and gathering. Manusia modern atau Homo sapiens diperkirakan muncul sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Mereka mengalami revolusi kognitif yang membuat mereka mampu membangun peradaban dan membentuk sebuah masyarakat. Di awal kemunculannya, manusia berkumpul dan bekerja sama dalam satu grup untuk mempertahankan diri dan mencari makanan. Mereka menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah-pindah ke tempat. Society 2.0 atau agrikultural. Kurang lebih 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikasi hewan liar untuk kepentingan manusia. Inilah yang disebut revolusi agrikultur. Revolusi ini terjadi di beberapa tempat di dunia, seperti di Timur Tengah dan Tiongkok. Berkat revolusi agrikultur ini, manusia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah tempat. Pada masa ini, manusia mulai menetap di satu tempat dan membangun sebuah peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks. Society 3.0 industrial. Populasi manusia semakin membengkak dan kebutuhan pangan, sandang, dan lain-lain semakin membengkak, sementara kemampuan manusia untuk memproduksinya masih terbatas. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhir abad ke-18 menjadi jawabannya. Dengan adanya revolusi industri, produksi kebutuhan barang dan jasa semakin besar, sehingga ekonomi semakin berkembang. Kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang, menciptakan urbanisasi dalam skala besar. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan berternak hewan sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Society 4.0 information. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Jarak ruang dan waktu semakin hilang. Komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens. Semua data yang dulunya berbasis fisik sekarang berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja.
Kemudahan mengakses data dan informasi ini menjadikan segala sesuatu lebih transparan, seperti kegiatan pemerintahan dan privasi diri. Society 5.0 New Society. Society 5.0 dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Pemerintah Jepang menyebut Society 5.0 adalah di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen atau dalam kata lain terintegrasi. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi ini juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial. Hakikat TIK. Pada era society, semua teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, kebutuhan manusia dalam internet. Masyarakat sebagai ekosistem yang pintar. Sebagai kumpulan manusia yang memiliki kecerdasan emosional dan integritas pengetahuan sebagai makhluk tertinggi yang diciptakan Tuhan, mampu menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan teknologi dan berpusat pada manusia dalam menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan meminimalisir ketimpangan dalam kehidupan manusia. Masyarakat sebagai ekosistem yang komprehensif. Sebagai ekosistem yang komprehensif, tatanan masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek produksi atau industri. Ekosistem masyarakat yang komprehensif mengarah pada aktivitas organisasi, industri, atau perusahaan dibuat lebih efisien. Society 5.0 fokus dalam perkembangan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Interaksi inovasi dengan well-being. Interaksi inovasi dengan well-being adalah fenomena yang merespons kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kebutuhan akan kesenangan manusia sesuai situasi saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi, inovasi dapat dilakukan melalui Internet of Things atau IoT. Pilar utama dalam TIK 4.0, Internet of Things atau IoT. Revolusi Industri 4.0 merupakan sistem 4.0 lebih menekankan pada antar alat menggunakan internet dan pemanfaatan big data pada teknologi Internet of Things atau IoT. Adalah alat yang terhubung dengan internet dan saling terintegrasi. Big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Augmented reality. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Cyber security. Cyber security adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas, integriti dan ketersediaan informasi. Artificial intelligence. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan dengan perangkat sistem yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Additive manufacturing. Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Dalam era digital saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Simulation. Simulation mewakili operasi dari waktu ke waktu. Simulasi sangat berguna dalam banyak proses. Yang mendampingi simulation ada pula yang kita kenal dengan sistem integration. Sistem integration merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional.
Sistem integration. Sistem integrasi atau integrate system merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna diberikan hak akses atau login mengakses server virtual untuk bisa konfigurasi server melalui internet. Baik, itulah hasil penjelasan saya tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.